Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Bertemu lagi bersama Bunda. Apa kabar kalian semua? Bunda harap kalian baik-baik saja dan tetap jaga kesehatan ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 2. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Profesi apa sajakah yang ditunjukkan melalui gambar-gambar tersebut? Gambar yang pertama yaitu seorang pelukis. Gambar yang kedua yaitu seorang pengarah sutradara. Gambar yang ketiga adalah seorang penari dan gambar yang keempat adalah pesulap. Siapakah di antaramu yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Apakah kamu menyukai seni tari? Ada banyak penari daerah yang telah berjasa bagi perkembangan seni di Indonesia maupun memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Para penari daerah biasanya bermula dari kesenangan menari dan menurunkan tradisi dari seni daerah. Sungguh mulia peran para penari di daerah itu. Yuk kita simak beberapa kisah tentang seorang penari daerah berikut ini. Berikut ini adalah kisah seorang penari. Yuk kita baca. Nah, bagaimana kalian? Apakah sudah membaca kisah penari tersebut? Apa sih nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supina? Nama dan asal dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supina adalah tari gandrung yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kehidupan seorang penari tentu sangat menarik untuk diketahui. Dengan kecintaannya terhadap seni daerah, Ibu Supina berupaya keras untuk melestarikan warisan budaya daerah. Coba kalian baca puisi berikut ini dengan baik dan benar. Dengan intonasi yang benar, ekspresi yang benar, dan lafal yang benar. Puisi ini berjudul Puisi Penari karya Hascahya Trilian Laksono. Tentunya kalian masih ingat terdiri dari berapa bait puisi ini? Jadi, puisi penari di sini terdiri atas 6 bait. Terdiri dari berapa bariskah puisi tersebut? Wah, ternyata dari puisi yang berjudul Penari di sini, setiap baitnya terdiri dari 2 baris dan 12 baris seluruhnya. Jadi, seni tari di sini merupakan salah satu bentuk seni yang hampir selalu ada di lambang kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keberagaman seni budaya tentu memiliki jumlah seni tari yang tak terhingga jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila masyarakat generasi yang baru tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangat penting untuk mengetahui beberapa seni tari daerah Indonesia. Nah, ini adalah contoh dari tari remo yang berasal dari Jawa Timur dan tari saman yang berasal dari Aceh. Wah, ternyata negara Indonesia memang kaya akan budaya ya.
dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga memiliki ribuan pulau dan laut yang tersebar di seluruh wilayah. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. Apa saja manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga memenuhi kebutuhan hidupnya. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati, sedangkan tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan menjadi makanan dalam proses fotosintesis. Manfaat hewan bagi lingkungan di sini adalah berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Berikut ini adalah tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati yang memiliki manfaat yang sangat banyak juga bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan juga jagung. Yang kedua, bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Coba kalian perhatikan gambarnya ya. Yang ketiga adalah peralatan rumah tangga. Perabot rumah tangga yang banyak menggunakan kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Salah satu contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, dan mahoni. Yang keempat adalah produk kesehatan seperti jahe, kunyit, dan lain sebagainya yang dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Nah, di sini Bunda memiliki contoh tabel tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Misalnya, nama tumbuhan di sini adalah jahe. Jahe di sini dimanfaatkan untuk bahan obat dan bumbu. Sedangkan hewannya di sini adalah sapi. Sapi di sini dimanfaatkan untuk bahan makanan dan tenaganya. Tugasnya adalah kalian membuat daftar tabel tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar rumahmu. Seperti contoh yang sudah tadi Bunda sampaikan. Ya. Dan ditulis di buku tulis tematik. Cukup sekian pembelajaran Bunda hari ini, kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Semoga apa yang Bunda sampaikan dapat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.